Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship, Bapak Syamsuddin Siroh MPD, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama Ahmad Ilmayudi akan mempresentasikan intisari dari buku Entrepreneurship, Teori, Proses, and Praktek. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang intisari dari buku tersebut, sebaiknya atau terlebih dahulu kita harus mengetahui identitas dari buku tersebut. Judul buku tersebut adalah Entrepreneurship, Teori, Proses, and Practice yang ditulis oleh Howard Predick di Victoria, Australia, National Library of Australia Cataloging, yang merupakan cetakan keempat pada tahun 2016 dengan jumlah halaman yaitu 727 halaman. Di dalam buku ini terdapat 4 part. Masing-masing part itu terdiri dari 4 chapter juga, di mana part pertama mengkaji tentang entrepreneurship in the 21st century, yaitu wirausaha di abad 20 pertama. Dengan chapter pertamanya yaitu tentang entrepreneurship, evolution and revolution, yaitu wirausaha, evolusi dan resolusi. Pada bab ini penulis mengkaji bagaimana evolusi kewirausahaan dan memberikan dasar untuk studi lebih lanjut tentang disiplin yang dinamis dan berkembang, yang dimulai dengan memeriksa keharusan global seputar perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap wirausahawan. Beliau juga menyebutkan bahwasannya risiko eksistensial yang mempengaruhi karir wirausaha di masa depan, membedakan pengusaha menjadi 2 kelompok yaitu sosial dan bisnis. Kemudian bab ini mengeksplorasi bagaimana definisi ekonomi awal tentang kewirausahaan serta definisi kontemporer tertentu. Kemudian bab ini diakhiri dengan mengkaji bagaimana gambaran historis tentang bagaimana kewirausahaan telah berkembang selama berabad-abad. Kemudian chapter kedua membahas tentang the entrepreneurial mindset, cognition, and career, yaitu pikiran-pikiran wirausaha, kognisi, dan karir. Dalam chapter ini dimulai dengan melihat beberapa profil demografis wirausahawan dari seluruh dunia dan melihat bahwasanya sebagian besar wirausahanya seringkali lebih tua, termasuk dalam kelompok usia 35 sampai dengan 54 tahun, dan lebih banyak pria daripada wanita yang secara umum berpartisipasi dalam aktivitas wirausaha tersebut. Dalam upaya untuk menjelaskan pola pikir kewirausahaan dalam individu, bab ini menyajikan bagaimana karakteristik paling umum yang ditunjukkan oleh pengusaha sukses dan memperkenalkan konsep kognisi kewirausahaan. Di sini ada beberapa kognisi kewirausahaan. Yang pertama itu komitmen dan tekad serta ketekunan, dorongan untuk mencapai orientasi kesempatan, inisiatif dan tanggung jawab, pemecahan masalah yang gigih, mencari umpan balik, fokus kontrol internal, toleransi untuk ambigus, dan lain sebagainya. Kemudian chapter yang ketiga menjelaskan tentang entrepreneurship and sustainable development, yaitu kewajiban dan pembangunan berkelanjutan. Dalam bab ini dimulai dengan memeriksa bagaimana zaman yang begitu syarat dengan krisis ekonomi, tetapi bahkan selama krisis ekonomi, wirausaha dengan solutif kreatif dapat melangkah maju untuk membantu menyelamatkan dunia ini dan menghasilkan kemakmuran ekonomi. Wilayah Asia Pasifik menyumbang lebih dari 60% dari total populasi dunia, yang memberikan efek perubahan iklim yang sangat merusak ekosistem bumi kita. Pemanasan global yang dapat mempengaruhi cara kita menganalisis biaya manfaat. Kemudian bab ini menjelaskan tentang ekologi kewirausahaan yang perlu, di mana kewirausahaan berkelanjutan memperhitungkan dimensi kehidupan produk dan layanan. Kemudian chapter yang keempat menjelaskan tentang social and ethical entrepreneurship,
yaitu kewirausahaan sosial dan etis. Dalam bab ini dimulai dengan menunjukkan bahwa wirausahawan sosial memiliki banyak sekali karakteristik yang sama dengan wirausahawan bisnis. Akan tetapi yang membedakannya adalah motivasi dalam melakukan usaha tersebut. Pengusaha sosial tertarik untuk memenuhi misi sosial. Etika dalam dunia usaha dijelaskan bahwasanya etika merupakan seperangkat prinsip yang mengatur kode perilaku yang menjelaskan benar dan salah. Itu juga dapat menguraikan tugas dan kewajiban moral. Di sini salah satu ancaman etika terbesar dalam bumi ini adalah kejahatan lingkungan yang meliputi penerbangan secara liar, penyeludupan kayu, penyeludupan marga satwa, pasar gelap yang dapat merusak ozon, serta pembuangan limbah dan zat kimia lainnya. Kemudian part 2 yang menjelaskan tentang Initiating Entrepreneurial Ventures, yaitu memulai venture wirausaha. Di sini juga terdapat 4 bab. Bab pertama atau chapter pertama membahas tentang Pathways to Entrepreneurial Ventures, yaitu jalur menuju venture wirausaha. Dalam bab ini dimulai dengan salah satu jalur paling umum yang dikenal dengan bootstrap, yang terkadang juga dapat didefinisikan sebagai sekedar memulai bisnis baru tanpa pembiayaan. Bab ini kemudian mengeksplor atau mengkaji tentang permulaan bisnis konvensional yang meningkatkan modal untuk meluncurkan produk atau jasa yang unik. Kemudian bab ini diakhiri dengan menjelaskan warlaba itu sendiri. Kemudian chapter yang selanjutnya yaitu tentang opportunity and the creative pursuit of innovative ideas, yaitu peluang dan keperluan kreatif dari ide inovatif. Dalam bab ini penulis mengkaji pentingnya kreativitas dan inovasi bagi wirausahawan, identifikasi peluang dalam kaitannya dengan ide dan pengetahuan serta pembelajaran yang dibutuhkan. Sumber ide inovatif digarisbawahi dapat diuji. Begitu pula 4 modal peluang wirausaha termasuk modal sosial, inovasi, dan modal peluang itu sendiri. Kemudian bab ini ditutup dengan membahas bagaimana dilema yang dihadapi pengusaha di era perubahan iklim dan tantangan dalam mendorong konsumsi yang tepat. Kemudian chapter selanjutnya yaitu membahas tentang entrepreneurial families, succession and continuity, yaitu keluarga wirausaha, sukses dan kontinuitas. Bab ini berfokus pada bisnis keluarga, kewirausahaan, dan suksesi manajemen keluarga. Bisnis keluarga merupakan salah satu jalur menuju usaha wirausaha dan memeriksa peran bisnis keluarga dalam ekonomi modern. Bagi sebagian orang, ini merupakan jalur alami untuk memasuki karir wirausaha. Dengan kunci kesuksesan bisnis jangka panjang terletak pada kemampuan yang membangun dan menopang keluarga wirausaha, yang disebut dengan kewirausahaan transgenerasional. Kemudian bab ini menjelaskan bagaimana penulis menyelidiki perbedaan antara bisnis keluarga kewirausahaan dan bisnis keluarga normal dalam hal pola pikir kewirausahaan yang perlu ditransfer dari satu generasi ke generasi lainnya. Kemudian chapter selanjutnya menjelaskan tentang developing entrepreneurship within organization, yaitu mengembangkan kewirausahaan dalam organisasi. Entrepreneurship atau intrapreneurship merupakan sebuah proses dalam menciptakan inovasi yang menguntungkan dalam pengaturan organisasi. Di sini organisasi intrapreneurial bersedia untuk memulai tindakan, mengejar peluang, serta menekankan produk atau layanan baru yang inovatif. Sebagian besar perusahaan menyadari perlunya yang namanya intrapreneurship ini. Ketika kita mengembangkan sebuah kewirausahaan in-house, maka perusahaan harus mengembangkan 4 karakteristik. Yang pertama itu tujuan eksplisit, yang kedua sistem umpan balik dan pemungutan positif. Kemudian yang ketiga penekanan pada tanggung jawab individu, dan yang terakhir yaitu penghargaan berdasarkan hasil. Kemudian itu part ketiga yang membahas tentang developing entrepreneurial ventures,
yaitu mengembangkan venture wirausaha. Di sini terdapat 4 part juga, atau 4 chapter, yaitu chapter pertama yang membahas tentang the assessment of entrepreneurial opportunities, yaitu penilaian peluang wirausaha. Bab ini mengulas bagaimana metode atau cara-cara yang telah dicoba dan diuji untuk menilai potensi keuntungan dari ide bisnis baru. Baik wirausahawan dengan pertumbuhan tinggi dan gaya hidup harus membuat keputusan tentang kelayakan dan nilai komersial itu sendiri. Ada sejumlah metode untuk menilai apakah sebuah ide dapat menjadi peluang yang layak, di mana saat menilai usaha baru, pengusaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu keunikan barang atau jasa, jumlah investasi modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, pertumbuhan penjualan, serta ketersediaan pelanggan dan produk itu sendiri. Chapter selanjutnya yaitu tentang marketing for entrepreneurial ventures, yaitu pemasaran untuk venture wirausaha. Perencanaan pemasaran merupakan proses dalam menentukan pendekatan yang jelas dan komprehensif untuk menciptakan sebuah pelanggan. Di sini pengetahuan dan wawasan pelanggan yang mendalam yang mendorong penjualan lebih bagus daripada pengenalan merek, karena itulah yang dicari oleh para investor itu sendiri. Mengembangkan konsep pemasaran yang memiliki 3 bidang penting harus menjadi prioritas bagi seorang wirausahawan, yaitu perumusan filosofi pemasaran, segmentasi pasar, serta pemahaman tentang perilaku konsumen. Chapter selanjutnya yaitu strategis entrepreneurial growth, yaitu pertumbuhan wirausaha strategis. Pengembangan strategis untuk wirausahawan bersifat siklis dan berulang, serta bergantung pada pembelajaran pasar dan wawasan pelanggan. Pengusaha tidak dapat menggunakan perencanaan strategis karena beberapa alasan, yaitu keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana membuat perencanaan, kurangnya keahlian dalam proses perencanaan, dan kurangnya kepercayaan pada orang lain. Sedangkan manfaat dari perencanaan strategis ini yaitu bahwasanya perusahaan kecil yang menggunakan proses ini cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada yang tidak menggunakan strategi ini. Alokasi sumber daya yang lebih efisien, posisi kompetitif yang lebih baik, semangat kerja karyawan yang lebih tinggi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kemudian bab ini mengkaji bagaimana strategi dari perspektif berkelanjutan dan mengkaji beberapa alat yang muncul yang dapat digunakan oleh seorang ahli strategis kewirausahaan untuk mengatasi era perubahan iklim dan global warming atau pemanasan global itu sendiri. Kemudian chapter selanjutnya membahas tentang global opportunities for entrepreneurs, peluang global bagi para pengusaha. Melakukan bisnis secara global adalah strategi yang menguntungkan dan populer untuk banyak usaha wirausahawan. Bagi banyak orang, ini sebenarnya merupakan problematika yang booming atau trending, yang membahas beberapa cara pengusaha dapat secara aktif terlibat di pasar internasional. Yang pertama yaitu tentang mengimpor yang melibatkan pembelian barang dari negara lain. Yang kedua, mengeksplor dalam beberapa bentuk. Kemudian cara lain yaitu menggunakan usaha patungan. Part yang terakhir atau part yang keempat yaitu growth strategies for entrepreneurial ventures, yaitu strategi pertumbuhan untuk venture wirausaha. Di sini juga terdapat 4 chapter. Chapter pertama membahas tentang legal and regulatory challenge for entrepreneurial ventures, yaitu tantangan hukum dan peraturan untuk venture wirausaha. Lingkungan peraturan untuk pengusaha di dunia itu bervariasi dan kompleks sesuai dengan peraturan yang ada di negara masing-masing. Hak paten merupakan hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil penemuan yang unik, di mana pemegang hak paten memiliki hak tertentu untuk dapat dipertahankan dari pelanggaran oleh orang lain. Kemudian ada hak cipta yang memberikan hak eksklusif kepada individu kreatif untuk melindungi produksi sastra dan artistik mereka. Nah, jika terjadi pelanggaran dalam dunia kewirausahaan, maka dapat mengajukan gugatan untuk pelanggaran tersebut. Nah, tindakan ini dapat mengakhiri pelanggaran dan dalam beberapa kasus memberikan ganti rugi yang berupa ganti rugi finansial.
Kemudian chapter selanjutnya membahas tentang source of capital for entrepreneurial ventures, yaitu sumber modal untuk usaha wirausaha. Bab ini dibuka dengan membahas 5 bentuk modal kewirausahaan yang meliputi modal ekonomi, baik modal finansial atau manufaktur, ada modal manusia, modal sosial, serta modal alam. Nah, dari konteks ini, dalam bab ini fokus mengkaji bagaimana wirausahawan dapat membiayai usaha baru. Nah, bagi banyak pengusaha di Asia, keuangan Islam merupakan pilihan yang pasti karena keuangan Islam itu didasarkan pada hukum Islam dan syariah yang menekankan pada keadilan dan kemitraan. Kemudian sumber modal penting lainnya bagi wirausahawan adalah investasi berdampak dari investor yang bertanggung jawab secara sosial. Kemudian chapter selanjutnya membahas tentang measuring performance for entrepreneurial ventures, yaitu mengukur kinerja untuk venture wirausaha. Di sini penulis memulai dengan menekankan perlunya ukuran kinerja dalam sebuah pengusaha wirausaha. Ini secara tradisional terbatas hanya pada indikator garis bawah yang memberitahu pemegang saham seberapa baik perusahaan melakukan keuangan tanpa memperhatikan faktor lain seperti faktor masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian bab ini diakhiri dengan fokus pada bentuk baru pengukuran kinerja yang disebut dengan akuntansi triple bottom line yang melampaui akuntansi keuangan dan memiliki 3 area dampak, yaitu bumi kita sendiri, manusia, dan benefit atau laba. Kemudian chapter terakhir yaitu mengkaji tentang developing a sustainable business plan, yaitu mengembangkan rencana bisnis berkelanjutan. Dalam chapter ini memberikan kita definisi menyeluruh atau komprehensif tentang rencana bisnis yang berkelanjutan dan dapat memenuhi kebutuhan kita pada saat ini. Sebuah rencana bisnis telah ditentukan dan manfaat bagi pengusaha serta sumber keuangan yang didiskusikan. Mengembangkan rencana yang disusun dengan baik berarti memasuki pola pikir yang benar. Kemudian bab ini mengkaji beberapa petunjuk berguna untuk menyiapkan rencana bisnis bersama dengan daftar periksa juri yang digunakan dalam kompetisi rencana bisnis. Kemudian bab ini diakhiri dengan ulasan yang luas tentang bagaimana menyajikan rencana bisnis kepada audiens sumber modal Ventura itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sebagai closing statement saya, yaitu never give up and do the best every time. Salam entrepreneur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.